Assalamualaikum, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa, masih terkait pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain kemarin. Ada satu nama pemain yang mencuri perhatian ketika pertandingan malam itu. Ya, dia adalah Joy Pelupesi, pemain jangkar yang akhirnya ditemukan oleh Timnas Indonesia. Sebenarnya posisi bermainnya hampir sama seperti Nathan Chuaon maupun Ivar Jenner. Cuman dalam kualitas bermainnya kita saksikan sendiri, sangat luar biasa menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia dari sisi tengah ke belakang maupun mengcover lapangan tengah bersama dengan Tom Hai. Sangat padu, sangat mampu membawa ketenangan untuk pemain Timnas Indonesia ketika bola-bola serangan Bahrain mulai dilancarkan dan banyak diberhentikan atau berhenti di kaki Joy Pelupesi. Joy Pelupesi ini sebenarnya sebelum proses naturalisasinya kita hampir belum pernah mendengar namanya. Saya ya, karena memang dalam pemberitaan itu kan yang paling ramai oleh Romeni dalam proses naturalisasi. Dan tiba-tiba saja ketika membicarakan Jero Red Wolves, ada juga membicarakan Miliano Jonathan, dan kabar terbaru Jero yang agak berat dinaturalisasi karena administrasi yang diceritakan hampir sama kasusnya dengan Martin Paes karena pernah bermain untuk timnas Belanda di usia U21-22 ya. Tiba-tiba PSSI melalui Pak Erick Thohir kurang lebihnya tanggal 22 Februari 2025 mengumumkan akan menaturalisasi 3 pemain, salah satunya Joy Pelupesi, dan ada Mas Emil Audiro serta Dean James yang berbarengan di proses. Yang mengagetkan bukan nama-nama itu banyak diulas, banyak di ini, cuman sebagai supporter sepak bola saya tertarik mengikuti proses Emil Audiro karena memang menyedot perhatian. Dan ketika permainan ditunggu-tunggu melawan Australia yang mulai debut baru Dean James, karena Mas Emil belum main, Mas Joy juga belum dimainkan. Tapi ketika melawan Bahrain di GBK Jakarta, Mas Joy Pelupesi mendapat menit bermain dari menit pertama dan luar biasa, menyedot perhatian seluruh supporter sepak bola Indonesia, baik yang ada di stadion maupun yang menonton lewat layar kaca. Permainannya efektif, pegangan bolanya tidak lama, taktis, tapi mampu membawa ketenangan di lini tengah timnas Indonesia. Dan hebatnya langsung padu ketika bermain dengan Tom Hai. Wah, luar biasa. Lini tengah kita makin bervariasi, makin mantap dengan adanya Mas Joy Pelupesi ini. Mas Joy Pelupesi ini merupakan pemain gelandang jangkar ya, yang lahir pada tanggal 15 Mei 1993 di Belanda, tepatnya di Almelo. Pernah bermain di beberapa liga top Eropa, dimulai dari FC Twente, kemudian pindah ke Heracles Almelo, pernah bermain di Championship Liga Inggris bersama Sheffield Wednesday, kemudian main di Turki bersama Giresunspor, kembali ke FC Groningen, dan terakhir 2025 ini Januari bermain di Liga 2 Belgia bersama Lommel SK di klub Liga Belgia. Dan pada tanggal 10 Maret kemarin sudah menjadi WNI bersama 3 rekannya, Emil Audiro dan Dean James, dan diberi kesempatan bermain
dari menit pertama melawan Bahrain oleh coach Patrick Kluivert. Dan setelah pertandingan jelas sekarang menjadi salah satu idola seluruh supporter sepak bola Indonesia. Bahkan beliau ini di beberapa klubnya berperan sebagai kapten. Jadi kita punya banyak tabungan kapten ya, karena memang kapten utama kita El Capitano, Mas J. Ijes, ada di cadangan Mas Jordi Amat, sekarang ada Joy Pelupesi yang siap jadi kapten. Jika memang ada yang absen bermain, wah luar biasa, semakin komplit timnas Indonesia sekarang. Joy Pelupesi ini merupakan pemain keturunan yang mana kakek neneknya berasal dari Maluku. Jadi timnas Indonesia ini banyak sekali yang memang berdarah Maluku ya, dan lahir di Belanda. Dan jelas ke depan sangat ditunggu aksi-aksinya Mas Joy Pelupesi untuk menenangkan, untuk memberi kenyamanan di lini tengah, membantu, mensupport Tom Hai dalam memberikan umpan-umpan yang cantik untuk striker-striker kita. Dan pertandingan selanjutnya di Juni esok melawan Cina, pastinya ditunggu-tunggu bagaimana kiprah Mas Joy Pelupesi ini dalam pertandingan menghadapi Cina di Jakarta. GBK. Ranking timnas Indonesia sekarang sudah berada di 123 dan dimungkinkan jika esok menang melawan Cina bulan Juni kita bisa naik hingga 6 poin atau bisa bertengger di 117. Cuman tergantung dengan pertandingan beberapa negara lainnya yang di sekitaran ranking kita. Dan masih ditunggu juga kabar terbaru, kabar yang memang ramai ketika ada salah satu pesohor di Indonesia yang menyenggol atau mencolek Mas Miss Hilgers ya, karena memang pulang lebih awal dikarenakan cedera. Tapi salah satu pesohor di Indonesia, orang yang punya nama, punya jabatan, menuliskan ya silakanlah ditafsirkan. Kalau menurut saya sih kurang elok ya, karena memang ya mereka mengambil hal yang tanggung jawab luar biasa, bukan hanya untuk bermain tapi membawa warga negara Indonesia untuk bermain di level Eropa. Itu kan banyak hal-hal yang harus mereka ambil tanggung jawabnya, termasuk menjadi salah satu bagian pemain non Eropa ya bisa di searching sendiri lah plus minusnya. Ya harapannya Mas Miss Hilgers bisa cepat beradaptasi dengan pemain-pemain lainnya di timnas Indonesia, karena pemain satu ini jelas punya kualitas, punya perjalanan karir yang luar biasa. Cuman memang perlu digarisbawahi, dia baru bergabung bersama timnas Indonesia dan baru melakoni 3 laga. Pertama melawan Bahrain dulu pertama awal, kemudian melawan Cina tidak sampai penuh karena di tengah pertandingan diganti, kemudian terakhir melawan Australia kemarin. Dr. Tirta juga mengonfirmasi kenapa kok gampang cedera. Di salah satu podcast Dr. Tirta menceritakan ya perjalanan, kondisi dan lain sebagainya, bisa disaksikan. Jadi ya cukup sudah kita sudahi, bukan berita miring tapi pikiran-pikiran kita terkait ya nasionalisme tidak nasionalisme, menghindar dari tekanan dan lain sebagainya. Sudahlah, kita akhiri, kita bangun kembali karena kemarin sudah menang. Jadi kita tatap pertandingan esok bulan Juni melawan Cina dan Jepang, saling berpegangan tangan supaya timnas Indonesia bisa lolos lagi ke round 4 minimal untuk mencapai cita-cita Piala Dunia. Karena dalam laga melawan Cina esok bukan laga sembarang laga, kita wajib menang. Kalau seri berat, karena secara head to head jelas kita kalah ketika main di Cina dengan skor 2-1. Jadi besok ketika main di GBK
wajib menang, tidak boleh seri apalagi kalah. Karena kalau sampai seri apalagi kalah berat buat timnas Indonesia. Jadi ya harga mati, wajib menang. Ya sembari menunggu pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina di Juni esok, kita nikmati kemenangan kemarin dan berburu kabar yang terjadi selama menunggu 2 bulan ke depan. Bagaimana komentar dari teman-teman terkait Mas Joy Pelpesi dan Mas Misilkers? Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.